Nah, apa itu predestinasi? Predestinasi adalah sebuah doktrin teologi yang mengatakan bahwa segala peristiwa yang terjadi di alam semesta sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum alam semesta ada. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah segala peristiwa ya, termasuk hal-hal besar seperti bencana alam, termasuk hari ini si A akan mencuri, besok si B akan merampok, lusa si C akan memperkosa, nanti si D akan berselingkuh. Sampai hal terkecil, hari ini kamu makan apa, pakai baju apa, dan lain-lain sudah ditentukan oleh Tuhan sejak sebelum adanya alam semesta. Dengan kata lain, seseorang bisa berkata bahwa semua adalah berkat Tuhan dan juga semua adalah salah Tuhan. Ide doktrin predestinasi ini berawal dari pertanyaan, apakah Tuhan Maha Tahu? Apakah Tuhan Maha Kuasa? Jika Tuhan Maha Tahu, apakah dia tahu bahwa si A akan melakukan ini atau itu besok? Jika Tuhan tidak tahu bahwa si A akan melakukan ini atau itu besok, maka Tuhan tidak Maha Tahu. Jika Tuhan tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, kenapa dia membiarkan hal itu terjadi? Apakah dia tidak berkuasa untuk membuat hal itu tidak terjadi? Jika dia tidak berkuasa untuk membuat suatu hal terjadi atau tidak terjadi, maka Tuhan tidak maha kuasa. Nah, inilah yang namanya teologi. Bagaimana caranya untuk memahami Tuhan dengan logika. Sebagian mengambil kesimpulan secara ekstrim, berarti Tuhan tidak ada. Ada lagi yang mengambil kesimpulan secara ekstrim, berarti segala hal sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak ada yang namanya kehendak bebas. Nah, di dalam kekristenan, ada yang menerima doktrin predestinasi dan ada yang menolak. Aliran Kristen yang terkenal memegang doktrin ini adalah Calvinis atau kadang disebut Reform. Gerakan Reform atau Calvinis ini dimulai oleh John Calvin yang keluar dari Gereja Katolik Roma sekitar tahun 1530-an atau pada abad ke-16. Teologi Calvinis yang terkenal ada 5 poin yang biasa disingkat dengan TULIP. T artinya total depravity atau kerusakan total, U artinya unconditional election atau pemilihan tanpa syarat, L artinya limited atonement atau penebusan terbatas, I artinya irresistible grace atau anugerah yang tidak dapat ditolak, P artinya perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus. Intinya disampaikan TULIP adalah semua manusia sudah rusak dan tidak mampu untuk menggunakan kehendak bebas untuk menjadi orang percaya. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan tanpa syarat atau tanpa tergantung kepada manusia itu sama sekali. Orang-orang yang ditebus atau diselamatkan atau masuk surga hanyalah orang-orang yang percaya atau orang-orang yang sudah dipilih itu. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan tidak dapat menolak anugerah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dari awal itu. Nah, perlu saya ingatkan bahwa Calvinis atau Reform adalah salah satu dari berbagai aliran Kristen. Artinya, tidak semua Kristen sepakat dengan ajaran Calvin. Tetapi, juga bukan berarti semua aliran Kristen yang lain menentang ajaran Calvin. Apakah Katolik sepakat dengan Calvin? Menurut saya tidak. Kalau sepakat, seharusnya Calvin tidak perlu keluar dari Katolik. Saya sendiri tidak sepakat dengan doktrin Calvin. Tetapi, bukan berarti saya berkata bahwa Calvinis tidak punya dasar Alkitab, dan juga bukan berarti saya menentang Calvinis, atau berkata bahwa Calvinis itu sesat. Saya hanya mempunyai kesimpulan teologi yang berbeda dengan Calvinis. Teologi adalah logika tentang dewa, atau terserah jika kamu mau berkata bahwa logika tentang Tuhan, atau logika tentang Allah. Masuk akal untuk kamu, belum tentu masuk akal untuk saya. Masuk akal untuk saya, belum tentu masuk akal untuk orang lain. Teologi baik untuk dibahas, dan masih oke untuk diperdebatkan. Tetapi, kalau teologi dinyatakan sebagai kebenaran mutlak, yang digunakan untuk melabelkan orang lain sesat, atau sampai digunakan untuk membunuh orang lain, seperti Michael Servetus yang dieksekusi karena menentang doktrin Calvin, menurut saya itu sudah tidak benar, dan saya menyebutnya mabuk agama atau mabuk teologi. Teologi bukan kebenaran mutlak. Teologi berubah seiring dengan perkembangan zaman. Ada baiknya kita mulai melihat teologi dari buahnya. Teologi yang membuat kamu lebih mengasihi dan bermanfaat bagi orang lain adalah teologi yang baik. Tetapi teologi yang membuat kamu mempersekusi orang lain adalah teologi yang buruk. Tetapi, kalau teologi dinyatakan sebagai kebenaran mutlak, yang digunakan untuk melabelkan orang lain sesat, atau sampai digunakan untuk membunuh orang lain, seperti Michael Servetus yang dieksekusi karena menentang doktrin Calvin, menurut saya itu sudah tidak benar, dan saya menyebutnya mabuk agama atau mabuk teologi. Tetapi teologi yang membuat kamu mempersekusi orang lain adalah teologi yang buruk. Jadi, tidak semua Kristen sepakat dengan doktrin predestinasi. Saudara-saudara, Tanpa Ragi adalah salah satu channel apologetika Kristen yang cukup terkemuka di Indonesia. Dan sebenarnya saya adalah salah satu penikmat videonya semenjak dulu. Dan barusan saya menonton sebuah video dari Tanpa Ragi yang membahas tentang predestinasi Kristen versus predestinasi Islam. Dan saya kira saya perlu menanggapinya.
Perlu diketahui, tanpa ragu tidak mengatakan predestinasi yang diajarkan oleh Calvin adalah sesat. Sebenarnya bukan Calvin yang mengajarkan sih, tapi Alkitab sendiri. Sekali lagi, tanpa ragu tidak berkata bahwa itu sesat. Hanya saja tanpa ragu menolak untuk mengimani apa yang diimani oleh Calvin dan para Calvinis seperti saya. Dan itu dikarenakan argumen-argumen tertentu yang dikemukakan oleh tanpa ragu sebagai apa yang dipahaminya tentang predestinasi. Teman-teman garis bawahi kalimat apa yang dipahaminya tentang predestinasi. Berdasarkan itu, saudara perlu ingat, saya tidak sedang menentang tanpa ragu, tapi saya hendak mengemukakan apa yang dipahami saya tentang predestinasi, dan pada akhir video, saudara bisa sendiri memutuskan apakah saudara akan sepakat dengan pemahaman tanpa ragu atau akan sepakat dengan pemahaman saya. Saudara juga perlu ingat bahwa di dalam video itu tanpa ragu lebih banyak membahas predestinasi di dalam Islam. Tapi saya tidak akan mengomentari bagian dia membahas predestinasi dalam Islam. Maka saya akan fokuskan video ini kepada apa yang dia pahami dan sampaikan tentang predestinasi Calvin, dan apa yang saya sebagai Calvinis pahami tentang predestinasi Calvin. Teman-teman, video tanpa ragu dimulai dengan penjelasan apa itu teologi menurut definisi pada umumnya. Theo dari kata theos yaitu Tuhan, pencipta, dewa dan sebagainya, dan logos yaitu ilmu pengetahuan berdasarkan logika atau nalar manusia. Teologi berarti ilmu pengetahuan yang menalarkan tentang Tuhan. Ketika tanpa ragu mengemukakan statement ini, teman-teman, para pendengar sesungguhnya sudah diberikan batas untuk berpikir hanya dengan logika atau nalar atau daya pikir dia. Ketika dia berhasil memberi batas, maka apa yang dia sampaikan terkait predestinasi tentu itu otomatis akan ditolak oleh orang-orang yang dibatasi oleh logika ini. Karena tanpa ragu mengemukakan alasan-alasan yang secara logis memang bisa menjadi alasan kenapa manusia menolak predestinasi. Tapi saya ingin membatasi pengertian teologi saudara-saudara pada kata teologi menurut Alkitab. Theos artinya Tuhan, logos artinya firman, teologi artinya memahami Tuhan lewat firman-Nya. Saudara-saudara, sandaran ini lebih baik karena akal kita, logika kita harus mentaati firman. Bukan firman yang harus sesuai atau taat pada logika kita, tapi logika kita yang harus kita sesuaikan atau kita taatkan kepada firman. Amsal berkata takut akan Tuhan atau iman adalah permulaan pengetahuan. Apa artinya? Pengetahuan yang baik itu berawal harus berangkat dari iman. Jangan sampai logika kita yang menjustifikasi iman kita, tapi iman kita harus mampu melampaui logika kita. Saya katakan melampaui, bukan membuang. Tidaklah benar membuang logika karena beriman. Kita harus berlogika. Tapi ketika ada saat di mana logika kita stuck dalam merenungkan hikmat Tuhan, kita perlu iman. Dan tentunya kita perlu merendahkan hati. Nah, dengan kacamata ini, mari bersama-sama kita renungkan. Apa itu predestinasi? Di dalam penjelasan tanpa ragu, predestinasi dia tarik dari apa yang dia pahami berdasarkan tulip. Meski sebenarnya kita para Calvinis membedakan eksplanasi tentang tulip dan predestinasi, karena tulip merupakan rumusan para Calvinis atau ajaran Calvin yang Calvin muat dalam tulisan buku yang bernama Institute Doctrine of Christian Religion. Sedangkan predestinasi adalah salah satu poin yang dibahas di dalam buku Calvin tersebut. Jadi menarik kesimpulan predestinasi hanya berdasarkan tulip adalah hal yang saya kira sangat kurang dan tidak cukup. Sederhananya, tulip merupakan jawaban Alkitab, bukan jawaban para Calvinis. Jawaban dari pertanyaan bagaimanakah seseorang diselamatkan lewat Yesus, atau bagaimanakah konsep keselamatan di dalam Kristen. Dan jawaban ini saya kira saudara-saudara pasti akan sulit menolaknya dengan hati nurani saudara sebagai orang percaya. Sederhananya begini, Alkitab mengajarkan dan kita orang Kristen mengimani bahwa Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Amin? Amin kan? Kalau Yesus bukan satu-satunya jalan ke sorga, melainkan masih ada jalan lain, misalnya berbuat baik, maka percuma Yesus mati. Amin? Kenapa Yesus harus mati? Kenapa jalan yang tunggal itu, ya, keselamatan lewat Yesus itu adalah dengan cara Yesus harus mati? Jawabannya adalah karena Allah menetapkan bahwa dosa harus dihukum dengan kematian atau maut. Kata maut di sini bukan saja mati, tapi keadaan terpisah dari Allah, terpisah dari sumber kehidupan. Manusia berdosa adalah ciptaan yang sudah terpisah dari Allah, dan akhirnya membuat manusia itu hidup dalam kejahatan, dan oleh karenanya manusia itu menderita sampai mati. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, lahir tanpa dosa,
tapi dia menanggung penderitaan yang sama dengan yang manusia tanggung. Semenjak kelahiran Yesus, dia sudah berusaha dibunuh oleh Herodes, dan Yesus hidup begitu menderita sebagai manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berbuat dosa, yang kudus dan sempurna, tapi dia harus menderita, bahkan menerima keadaan terpisah dari Allah. Karena ada saat dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di momen ini bukan berarti Yesus sedang tidak sebagai Allah manusia. Kita mengetahui doktrin dua natur Kristus, satu pribadi dengan dua natur yang tak bisa dipisahkan. Ketika Yesus teriak, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" itu bukan berarti ada saat Yesus itu tidak sebagai Allah. Tidak. Tapi ini adalah sebuah seruan yang memperlihatkan kondisi manusia yang terpisah dari Allah. Yesus sedang menjadi perwakilan dari manusia berdosa yang terpisah dari Allah, dan Yesus sedang ditimpa murka Allah sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu sebagai anak Allah yang suci. Dan hanya dengan cara demikianlah, penebusan seperti itulah manusia diselamatkan. Amin. Tulip ya, total depravity atau kerusakan total, itu menjelaskan bahwa manusia sudah rusak total oleh karena dosa yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Manusia itu tidak lagi bisa berinisiatif mencari dan menemukan jalan untuk kembali kepada Allah dengan kemampuannya sendiri. Saudara, tangkap definisi sederhana dari total depravity. Unconditional election, pemilihan tanpa syarat, atau lebih tepat diterjemahkan kondisi ya, pemilihan tanpa kondisi. Pemilihan tanpa kondisi berarti orang yang dipilih Tuhan untuk menerima penebusannya di dalam Yesus itu tidak ada berdasarkan sebuah kondisi tertentu dari manusia itu. Tuhan tidak pilih seseorang karena orang itu pintar. Tuhan tidak pilih seseorang karena orang itu seorang raja. Tuhan tidak pilih seseorang karena orang itu adalah orang yang menjalankan agamanya dengan taat. Tidak. Tidak ada kondisi dari manusia yang membuat Allah tertarik kepada manusia. Jika kita berpikir bahwa ada kondisi manusia setitik saja yang membuat Allah tertarik sehingga memilih manusia, maka kita akan langsung bertentangan dengan doktrin umum dalam kekristenan, yaitu sola gratia atau oleh karena anugerah. Anugerah tidak akan menjadi anugerah jika anugerah itu diberikan berdasarkan kondisi. Kalau kita memberi sesuatu berdasarkan kondisi, itu lebih tepatnya disebut sebagai penghargaan, bukan anugerah. Karena kamu baik, karena kamu pintar, karena kamu taat, maka ini aku berikan kamu penghargaan. Aku berikan kamu hadiah. Itu lebih tepat. Nah, itulah yang dimaksud dengan unconditional election. Jadi kita dipilih bukan berdasarkan suatu kondisi kita, tapi oleh karena anugerah Allah. Limited atonement, penebusan terbatas. Kata penebusan terbatas ini bukan kata yang mendikte Allah bahwa Allah itu tidak menyelamatkan semua orang. Kata penebusan terbatas adalah kesimpulan dari fakta bahwa tidak semua orang yang hidup di dunia ini akhirnya menjadi orang Kristen, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu bukan teori Calvin, itu bukan teori manapun, itu adalah fakta yang nyata. Faktanya, tidak semua orang di dunia diberikan anugerah untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ketika Injil diberitakan kepada 100 orang, tidak semua orang itu akan percaya kepada Yesus. Ada yang tetap tidak percaya, meski waktu, tempat, dan orang yang mengabarkan adalah waktu, tempat, dan orang yang sama. Tapi kenapa ada yang percaya, ada yang tidak? Kita tidak mungkin mengatakan bahwa orang yang percaya adalah orang-orang yang berinisiatif percaya tanpa dikehendaki Tuhan. Karena kalau kita percaya demikian, kita sekali lagi akan berkontradiksi dengan prinsip sola gratia. Ingat, anugerah bukan penghargaan atau hadiah. Kalau orang yang percaya itu menjadi percaya oleh karena kemampuannya, dan karena itu dia diselamatkan, langsung doktrin tentang anugerah gugur. Karena berarti keselamatan adalah penghargaan atau hadiah bagi mereka yang mampu percaya dengan kemampuannya sendiri. Alkitab menegaskan bahwa hanya oleh Roh Kudus seseorang dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Artinya, orang yang percaya itu dia mampu percaya bukan karena kemampuannya semata-mata, melainkan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam orang itu yang bekerja secara tidak disadari oleh orang itu. Dari sini kita sekali lagi melihat bahwa ada fakta. Tidak semua orang yang percaya, dan mereka yang percaya itu bisa percaya bukan karena kemampuan mereka, bukan juga karena kemampuan beretorika dari sang penginjil, dan hanya mereka yang percaya yang diselamatkan. Amin. Amin. Saudara, ketika saudara meyakini bahwa keselamatan hanya untuk mereka yang percaya, maka sebenarnya secara nggak langsung saudara sedang meyakini kata penebusan terbatas itu, karena saudara mengatakan bahwa keselamatan hanya bagi mereka yang percaya. Secara nggak langsung saudara sedang mengatakan amin untuk penebusan terbatas. Batas pada siapa? Ya benar, kepada mereka yang percaya saja. Lalu irresistible grace atau anugerah yang tidak dapat ditolak.
Ajaran dari kata ini juga sifatnya sama dengan ajaran dari kata-kata sebelumnya, yaitu berlandaskan fakta. Ketika seseorang mendengar Injil dan Roh Kudus mengerjakan di dalam dia secara tidak dia sadari untuk dia percaya kepada Injil, dia takkan mampu menolak anugerah yang diberikan Tuhan itu. Kalau kita berkata orang yang di dalamnya Roh Kudus bekerja masih bisa menolak, maka kita menolak mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang sangat maha kuasa. Anugerah yang dikerjakan Allah di dalam hati manusia berdosa ditolak oleh manusia berdosa itu. Kalau kita percaya begitu, itu ibarat kita mengatakan bahwa Lazarus yang hendak dibangkitkan oleh Sang Firman, yaitu Yesus, dapat berkata dari dalam kubur, "Helo Yesus, anak Allah, aku nggak mau bangkit." Saudara-saudara, dari awal kita sudah sepakat bahwa orang berdosa adalah orang-orang yang terpisah dari Allah, satu kondisi rohani yang mati. Kata mati ya mati. Orang yang sudah mati sudah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berpikir, nggak bisa berkehendak, nggak bisa memilih, tak memiliki keinginan, tak memiliki inisiatif, mati ya mati. Dan Roh Kudus, Roh Allah, sang sumber kehidupan itu, menghidupkan rohani yang mati itu untuk menjadi percaya kepada Injil. Mungkinkah orang mati menolak? Ini bukan orang sekarat ya. Orang sekarat ketika mau dilakukan sesuatu mungkin masih bisa menolak. Tapi kalau orang mati, maka clear, anugerah Allah yang menyelamatkan tidak mungkin ditolak oleh orang berdosa itu. Perseverance of the Saints, ketekunan orang-orang kudus, adalah penjelasan tentang bagaimana orang-orang yang percaya akan Injil akan tetap percaya sampai akhir hayat mereka dengan menjalani suatu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dilatih, dibesarkan oleh Roh Kudus secara rohani. Saya kira tepat kata yang dipakai Alkitab untuk orang yang percaya kepada Yesus sebagai orang yang dilahirkan kembali. Gambar seseorang yang lahir dari masa bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, tak berdaya, kemudian dilatih, diberi makan, dibesarkan, diberi pengetahuan, dididik oleh orang tuanya hingga dewasa. Demikian juga Roh Kudus yang telah menghidupkan rohani yang mati menjadi percaya akan Injil. Dia tidak akan langsung segera menjadi sempurna dalam segala pemahamannya tentang firman, tidak akan segera menjadi dewasa dan kudus dalam seluruh hidupnya, melainkan dia dilahirkan kembali dalam rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus, melewati pengalaman hidupnya, melewati pengajaran-pengajaran Roh Kudus lewat firman yang diterimanya dalam hidupnya, melewati jatuh bangunnya dia dengan dosa, melewati perjuangan dia melawan dosa, melewati badai hidupnya sampai ia beristirahat dari tubuh fananya. Sampai disitulah batas kedewasaan iman yang telah ditentukan baginya. Nah, saudara-saudara, itulah tulip dari penjelasan saya, seorang Calvinis. Sekali lagi, ini adalah rangkuman orang-orang yang membaca ajaran Calvin yang ditulis dalam buku Institutio. Buku yang dia tulis dalam merumuskan doktrin kekristenan yang alkitabiah atau yang sesuai dengan Alkitab. Bagaimana dengan predestinasi? Tadi saya katakan predestinasi sendiri menjadi subbab dalam buku tersebut. Ini berarti predestinasi bukan kesimpulan atau rumusan dari tulip, melainkan menjadi salah satu perenungan yang bisa muncul dalam perenungan kita terhadap tulip. Calvin menulis seperti ini: perjanjian kehidupan tidak sama rata dikabarkan kepada semua orang, dan pada mereka yang mendengar pekabarannya, perjanjian ini tidak selalu disambut dengan cara yang sama dan tidak juga secara merata. Dalam perbedaan itu, kedalaman putusan Allah yang mengagumkan menyatakan diri. Sebab tak perlu diragukan bahwa keanekaragaman itu juga melayani keputusan pemilihan Allah yang kekal. Sudahlah jelas bahwa karena kehendak Allah lah kepada sebagian orang keselamatan dianugerahkan dengan cuma-cuma, sedangkan sebagian orang dicegah untuk memperolehnya. Sebab itu, segera timbul masalah-masalah besar dan rumit yang hanya dapat diterangkan jika hati orang-orang yang saleh sudah yakin tentang apa yang harus mereka yakini mengenai pemilihan dan predestinasi. Masalah ini rumit menurut penglihatan banyak orang, karena menurut anggapan mereka sangatlah tidak layak bila dari khalayak ramai ada beberapa yang ditakdirkan akan selamat, ada pula yang ditakdirkan akan binasa. Kita tidak pernah akan yakin sebagaimana mestinya bahwa keselamatan kita mengalir dari sumber rahmat Allah yang cuma-cuma sebelum kita mulai mengenal pemilihannya yang kekal. Pemilihan itu memuliakan rahmat Tuhan. Dengan perbedaan ini, tidak semua orang diterimanya hingga mereka dapat mengharapkan keselamatan tanpa ada pembedaan, tetapi ada orang-orang yang diberinya apa yang dia tidak mau berikan kepada orang lain. Sebelum saya sampai pada perkara itu sendiri, perlulah saya berbicara dulu kepada dua macam orang dengan dua macam cara. Pembicaraan tentang predestinasi, satu hal yang pada pokoknya sudah agak sukar.
menjadi sulit sekali, bahkan berbahaya, karena rasa ingin tahu orang. Sebab tak ada palang yang dapat mencegah orang-orang itu mengembara menempuh jalan-jalan terlarang yang berputar-putar dan menerobos ke atas. Kalau bisa, tak bakal ada tersisa bagi Allah satu rahasia pun yang tidak ditelusuri dan diselidiki manusia. Maka hendaknya pertama-tama kita ingat bahwa mengejar pengetahuan tentang predestinasi yang tidak diungkapkan oleh firman Allah sama tololnya seperti bila orang hendak menjelajahi tempat yang tak ada jalannya atau hendak melihat di dalam gelap. Kita tidak usah malu bila ada yang tidak kita ketahui tentang hal itu, sebab dalam hal ini tidak tahu itu menandakan adanya pengetahuan. Ada pula orang-orang lain yang hendak membetulkan hal yang buruk itu. Mereka hampir-hampir berkata bahwa setiap penyebutan tentang predestinasi sebaiknya dibenamkan saja. Mereka dengan sungguh-sungguh mengajarkan bahwa kita harus menghindari setiap usaha untuk menyelidiki hal itu, sebagaimana kita menghindari karang di laut. Jadi supaya dalam hal ini pun kita tinggal dalam batas-batas yang layak, kita harus kembali ke firman Tuhan yang mengandung pedoman yang pasti untuk pengertian kita. Sebab Alkitab itu merupakan sekolah Roh Kudus. Di dalamnya pada satu pihak tak ada yang dilupakan dari yang perlu dan bermanfaat untuk diketahui. Pada pihak lain hanya diajarkan apa yang ada manfaatnya diketahui. Maka kita harus menjaga jangan sampai orang-orang percaya dijauhkan dari segala sesuatu yang disingkapkan di dalam Alkitab tentang predestinasi itu, supaya jangan sampai kita seakan-akan dengan jahatnya hendak merampas dari mereka kebaikan Allah mereka, atau mencela dan menegur roh seakan-akan telah diumumkannya hal-hal yang seyogianya tidak diberitahukan dengan cara apapun juga. Janganlah kita selidiki apa yang dibiarkan Tuhan tersembunyi, dan janganlah kita abaikan apa yang telah disingkapkannya, supaya kita tidak dihukum karena dalam hal yang satu kita terlalu ingin tahu, atau dalam hal yang lain kita tidak bersyukur. Orang yang masih mau dipandang sebagai orang beragama tidak berani menyangkal begitu saja predestinasi yang dengannya Allah menerima sebagian orang hingga dapat mengharapkan kehidupan dan menghukum orang lain untuk menjalani kematian kekal. Tetapi orang mengitari ajaran itu dengan aneka macam kritik yang dicari-cari. Hal ini terutama dilakukan oleh mereka yang menganggap bahwa inilah yang menjadi dasar predestinasi. Allah tahu segala hal sebelum terjadinya. Kami memang menempatkan keduanya di dalam Allah, tetapi kami berkata bahwa salahlah adanya bila yang satu dikatakan takluk kepada yang lain. Bila Allah kita anggap mengetahui hal-hal sebelum waktunya, maka dengan demikian kita menyatakan bahwa segala sesuatu sudah selama-lamanya dan untuk selama-lamanya ada di depan matanya, sehingga untuk pengetahuannya tak ada yang akan datang atau yang sudah lampau, tetapi semuanya ada dalam kekinian. Sedemikian rupa hingga hal-hal itu tidak hanya dibayangkannya sebagaimana hal-hal yang tetap tersimpan dalam ingatan kita timbul dalam pikiran kita, tetapi benar-benar dilihatnya dan diamatinya seakan-akan ditempatkan di depan matanya. Predestinasi kita namakan keputusan Allah yang kekal, yang dengannya Dia menetapkan untuk dirinya sendiri apa yang menurut kehendaknya akan terjadi atas setiap orang. Sebab tidak semua orang diciptakan dalam keadaan yang sama, tetapi untuk yang satu ditentukan kehidupan yang kekal, untuk yang lain hukuman yang abadi. Maka sebagaimana orang itu diciptakan untuk tujuan yang satu atau yang lain, ia kita katakan dipredestinasikan untuk kehidupan atau untuk kematian. Dan predestinasi ini tidak hanya telah dinyatakan Allah di dalam diri orang perseorangan, tapi diperlihatkannya juga sebagai contoh dalam seluruh keturunan Abraham. Maka kami berkata seperti yang sudah jelas ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu bahwa dengan putusan yang kekal dan tak berubah-ubah telah ditentukan oleh Allah orang-orang mana yang hendak diterimanya dalam keselamatan dan mana sebaliknya yang hendak dibiarkannya binasa. Kami menyatakan bahwa mengenai mereka yang menjadi pilihannya, putusan itu berdasarkan rahmatnya yang cuma-cuma, dengan sama sekali tidak mengindahkan apakah manusia layak memperolehnya, dan bahwa bagi mereka yang diserahkannya kepada kebinasaan, ditutupnya jalan masuk ke kehidupan oleh karena hukumannya yang benar dan tanpa celah, tapi yang tak dapat kita pahami. Selanjutnya, kami menyatakan bahwa pada orang-orang pilihan, panggilan itu adalah bukti tentang terpilihnya mereka, bahwa selanjutnya pembenaran adalah tanda kedua yang menyatakannya, sampai tercapai kemuliaan yang merupakan penggenapannya. Tetapi sebagaimana Tuhan menandai orang-orang pilihannya dengan panggilan dan pembenaran, begitu juga bagi yang ditolak, Dia menutup pengetahuan tentang namanya dan pengudusan oleh rohnya. Itulah yang menjadi tanda-tanda yang memberitahukan kepada mereka hukuman apa yang menantikan mereka.
Pada umumnya orang beranggapan bahwa Allah membeda-bedakan manusia sesuai dengan apa yang diketahuinya sebelum waktunya tentang amal-amal mereka masing-masing. Jadi menurut anggapan itu, yang diterimanya sebagai anak-anaknya ialah mereka yang diketahuinya sebelumnya akan layak menerima rahmatnya, dan yang diserahkannya kepada hukuman mati ialah mereka yang dilihatnya mempunyai watak yang cenderung ke kejahatan dan kefasikan. Akan tetapi ada pula yang mengancam ajaran yang sehat dengan kritik yang sangat keras. Mereka hendak mengadu Tuhan oleh karena sebagian orang dipilihnya menurut perkenanannya dan sebagian orang dilewatinya. Sebaiknya kita memperhatikan sekarang apa yang dikemukakan oleh Alkitab mengenai pemilihan dan penolakan itu. Bila Paulus mengajarkan bahwa kita dipilih dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, maka sudah pasti tidak diperhatikan sama sekali apakah kita layak memperolehnya. Dengan demikian, ia seakan-akan berkata bahwa mengingat bahwa Bapa di sorga tidak menemukan dalam seluruh keturunan Adam sesuatu apapun yang layak bagi pilihannya, maka pandangannya diarahkannya kepada Kristusnya, supaya dari tubuh Kristus dipilihnya anggota-anggota untuk diterimanya agar dapat bagian dalam kehidupan kekal. Maka hendaklah bagi orang-orang percaya berlaku pikiran ini, bahwa kita diterima di dalam Kristus untuk mendapat bagian dalam warisan surgawi, karena diri kita sendiri tidak mampu mencapai kemuliaan sedemikian. Jika Dia memilih kita supaya kita menjadi kudus, maka kita tidak dipilihnya sebab diketahuinya sebelumnya bahwa kita bakal menjadi kudus. Sebab tidaklah cocok dua hal yang berikut ini, bahwa orang-orang saleh itu kudus karena terpilih, dan bahwa mereka berhasil terpilih karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan di sini tidak berlaku dalih yang sering mereka pakai, yaitu bahwa Tuhan tidak memberi anugerah pemilihan itu sebagai balasan atas amal-amal yang sudah lampau, tetapi bahwa itu dikaruniakannya karena amal-amal yang akan datang. Sebab bila dikatakan bahwa orang-orang percaya dipilih supaya mereka menjadi kudus, maka sekaligus disetujui bahwa kekudusan yang kemudian akan terdapat di dalam diri mereka itu berasal dari pilihan itu. Maka biarlah seluruh perkara ini diputuskan oleh Yang Maha Tahu dan Yang Maha Guru, tatkala diketahuinya bahwa di dalam diri pendengar-pendengarnya terdapat kekerasan hati sedemikian besarnya, hingga kata-katanya disebarnya pada khalayak ramai hampir tanpa hasil. Maka agar mencegah hal itu jangan menjadi batu sentuhan, dia berseru, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan inilah kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang." Perhatikanlah bahwa hal diserahkannya kita kepada kesetiaan dan pengembalaan Kristus berpangkal pada pemberian Bapa itu. Kata-kata yang diucapkan Kristus itu begitu jelas sehingga tak dapat diselubungi dengan dalih-dalih. Katanya, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Bukan tentang kamu semua aku berkata," katanya, "aku tahu siapa yang telah kupilih." Kita harus memperhatikan bahwa bila ditegaskannya bahwa dia tahu siapa yang dipilihnya, yang dimaksudkan di sini ialah suatu jenis istimewa dari umat manusia. Lagi pula bahwa yang membuat jenis itu berbeda dengan yang lain bukanlah mutu kebaikan-kebaikannya, melainkan keputusan surgawi. Kesimpulannya ialah bahwa tak seorang pun menonjol karena kekuatan atau ketekunannya sendiri, sebab Kristus menetapkan dirinya sendiri sebagai pelaku pemilihan itu. Pendeknya, Allah dengan karunia pengangkatan yang bebas menciptakan orang-orang yang dikehendakinya menjadi anak-anaknya, dan sebab hakiki dari pemilihan itu terletak dalam dirinya karena dia menuruti perkenanannya yang tersembunyi. Beberapa orang membantah kami bahwa Allah bertentangan dengan dirinya sendiri bila secara umum dia mengundang semua orang untuk datang kepadanya, padahal hanya sedikit orang pilihan yang diterimanya. Bila dengan pemberitaan firman lahiriah semua orang dipanggil supaya bertobat dan beriman, padahal tidak semuanya diberi roh tobat dan iman. Dalil mereka itu saya tolak, karena dalil itu salah ditinjau dari dua segi. Sebab dia yang mengecam bahwa ke atas kota yang satu akan turun hujan dan ke atas yang lain tidak, dia yang berfirman bakal ada kehausan akan mendengar firman Tuhan, ia tidak mengikat diri dengan hukum yang tetap bahwa ia akan memanggil semua orang sama rata. Dan dia yang melarang Paulus memberitakan Injil di Asia dan menjauhkannya dari Bitinia dan menariknya ke Makedonia. Dia memperlihatkan bahwa dialah yang berhak menentukan kepada siapa kekayaan itu hendak dibagikannya. Akan tetapi melalui Yesaya ditujukannya dengan lebih jelas lagi bagaimana janji-janji keselamatan secara khusus dimaksudkan untuk mereka yang terpilih. Sebab dinyatakannya bahwa muridnya hanya akan diambilnya dari antara mereka dan tidak dari seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan. Ternyatalah dari hal itu kesalahan pendapat yang menyatakan bahwa ajaran keselamatan diulurkan kepada setiap orang supaya benar-benar menguntungkannya. Padahal ajaran itu
dikatakan disediakan secara khusus bagi anak-anak gereja semata. Semoga untuk sementara cukuplah kata-kata ini. Meskipun firman Injil pada umumnya menyapa semua orang, namun karunia iman merupakan karunia yang jarang adanya. Bahwa benih itu jatuh di antara duri-duri atau di tempat-tempat berbatu bukan sesuatu yang baru, bukan hanya karena kebanyakan manusia memang ternyata membangkang terhadap Allah, tetapi juga karena tidak semua orang dianugerahi mata dan telinga. Maka bagaimana Allah dapat memanggil kepada dirinya mereka yang diketahuinya tidak akan datang? Iman itu memang pantas dihubungkan dengan pemilihan, asal saja mengambil tempat yang kedua. Urutan ini diungkapkan dengan jelas di tempat lain dengan kata-kata Kristus, dan inilah kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Sebab inilah kehendaknya, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepada Anak tidak binasa. Selanjutnya, jika kita tidak dapat memberi alasan Dia menganggap layak menjatuhkan kerahiman kepada orang-orang miliknya selain karena itulah yang berkenan kepadanya, maka jika ada orang lain yang ditolaknya, tidak bakal ada alasan lain kecuali kehendaknya. Sebab bila dikatakan bahwa Allah mengeraskan hati orang atau memperlakukan orang dengan lembut menurut yang berkenan kepadanya, maka dengan itu orang-orang dianjurkan supaya jangan mencari alasan lain di luar kehendaknya. Seolah-olah karena mau mengelak celaan dari Allah, banyak orang mengaku pemilihan itu sedemikian rupa hingga mereka mengingkari bahwa ada orang yang ditolak. Tetapi itu terlalu bodoh dan kekanak-kanakan, sebab pemilihan itu sendiri tidak akan ada jika tidak ada penolakan sebagai lawannya. Mereka yang dilewati Allah ditolaknya, dan alasannya hanyalah karena Dia tidak mau memberi mereka bagian dalam warisan yang melalui predestinasi Dia diperuntukkan bagi anak-anaknya. Bagaimana selanjutnya mereka yang tidak mau menerima bahwa ada orang yang ditolak Allah itu dapat lolos dari ucapan Kristus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut. Matius 19 ayat 13. Dan jika mereka tidak berhenti membantah, maka semoga kesederhanaan iman puas dengan anjuran Paulus bahwa Allah menaruh kesabaran dan kelembutan yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Dengan berbagai cara, orang-orang yang tolol bertengkar dengan Allah, seakan-akan mereka menganggap dirinya berhak untuk melancarkan tuduhan-tuduhan kepada Dia. Pertama-tama mereka bertanya, dengan hak apa Allah murka terhadap makhluk-makhluknya yang sebelumnya sama sekali tidak menentangnya dengan hinaan apapun? Sebab, kata mereka, menetapkan kebinasaan bagi orang-orang tertentu menurut perkenanannya itu lebih sesuai dengan kesewenang-wenangan seorang diktator daripada dengan hukuman adil seorang hakim. Bahwa orang memang mempunyai alasan untuk mengeluh tentang Allah bila hanya karena perkenanannya saja, tanpa mengingat layak daknya mereka ditakdirkan untuk kematian kekal. Kalau pikiran semacam ini timbul dalam hati orang-orang saleh, mereka cukup diperlengkapi untuk mematahkan serangannya melalui pertimbangan yang satu ini. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang alasan-alasan kehendak ilahi adalah sangat jahat. Kehendak Tuhan menjadi aturan tertinggi dari keadilan, sedemikian rupa hingga barang apa yang dikehendakinya harus dianggap adil, justru karena dikehendakinya lah. Jadi, jika ditanyakan mengapa Tuhan telah berbuat begitu, harus dijawab karena demikianlah kehendaknya. Tetapi, kalau saudara mau maju lewati itu dan bertanya mengapa Dia menghendakinya, maka saudara mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada kehendak Allah, dan itu tak dapat ditemukan. Bila seseorang menyerang kita dengan kata-kata seperti mengapa Allah sudah dari mulanya mentakdirkan kematian bagi beberapa orang yang tidak mungkin pantas diberi hukuman mati karena mereka belum ada, maka jangan kita memberi jawaban, tetapi kita berganti mengajukan pertanyaan, apakah menurut pendapat mereka ada hutang Allah terhadap manusia jika Dia hendak mengukurnya menurut hakikatnya sendiri? Kita semua sebagai yang dinodai dosa tak bisa tidak harus dibenci oleh Allah. Jika semua orang yang menurut predestinasi Allah harus mati karena keadaan kodrati, mereka tunduk pada hukuman kematian, maka ketidakadilan manakah yang ditimpakan kepada mereka? Tanya saya yang dapat mereka adukan. Mereka membantah pula, bukankah mereka ditakdirkan sebelumnya oleh ketetapan Tuhan untuk keburukan yang sekarang diajukan sebagai sebab hukuman mereka? Bukankah tidak adil Dia yang mempermainkan makhluk-makhluknya sekejam itu? Bersama Paulus, kami akan menjawabnya demikian. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku sedemikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan yang lain untuk dipakai guna tujuan yang tidak mulia? Rasul telah menegaskan bahwa patokan keadilan Allah begitu tinggi sehingga
tidak dapat diukur dengan ukuran manusia atau ditangkap oleh akal manusia yang kerdil itu. Nah, saudara, kita melihat bahwa predestinasi Calvin tidak boleh dilepaskan dari Kristus. Di dalam video tanpa ragi, predestinasi yang direnungkannya itu terlepas dari Kristus yang malah diserupakan dengan predestinasi dari Islam. Predestinasi Calvin adalah predestinasi yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, yang berpusat kepada Kristus. Saya setuju bahwa predestinasi yang terlepas dari Kristus akan selalu berhenti pada kesimpulan entah Allah itu baik atau Allah itu buruk. Tapi mari kita pahami predestinasi yang diikat dengan Kristus, yang berpusat dari Alkitab. Sebelumnya, mari kita lepaskan dulu ego kita sebagai manusia berdosa yang berpikir bahwa kita ini setara dengan pencipta, yang mana karena begitu kita itu seperti punya hak untuk menilai Tuhan. Saudara-saudara, ciptaan yang mau memberikan penilaian kepada pencipta adalah ciptaan yang kelewatan dan tidak tahu batas dia sebagai ciptaan. Penilaian seperti Allah itu baik atau tidak baik, Allah itu adil atau tidak adil adalah cara berpikir orang yang tidak mengenal diri tapi sok mengenal Allah. Jadi mari kita lepaskan dulu ego kita sebagai manusia dan mari kita renungkan ini. Tuhan adalah entitas yang berada di luar ruang dan waktu. Alam semesta terdiri dari ruang, waktu, dan materi. Tuhan sebagai pencipta tidak mungkin didikte oleh ruang dan waktu. Tidak mungkin. Allah yang mendikte semua itu. Tidak mungkin ciptaan mendikte pencipta. Penciptalah yang mendikte ciptaannya. Paulus dalam kitab Roma menganalogikan fakta ini seumpama seorang tukang periuk. Roma 9 ayat 20-21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku? Demikian, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Atau membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Allah yang mencipta dunia ini meletakkan manusia sebagai gambar dan rupanya, satu-satunya ciptaan yang bisa berespon kepada pencipta dengan kemampuan berkehendak, memilih di dalam batas-batas yang Tuhan lemparkan kepadanya, termasuk memilih untuk taat atau tidak taat kepada pencipta. Nah, di sini kita menemukan Allah yang mencipta ini telah meletakkan manusia di dalam sebuah pilihan yang Allah tetapkan, yaitu baik dan jahat, taat atau tidak taat. Sekarang kita mendapat insight bahwa Allah sang pencipta dunia ini mencipta dunia dengan pilihan baik atau buruk. Keadaan baik yaitu selama manusia taat kepadanya, dan keadaan buruk atau jahat yaitu ketika manusia itu tidak mentaatinya. Di samping itu, Allah yang mencipta dunia dan mencipta manusia lalu meletakkan manusia itu di Taman Eden ini, juga menetapkan manusia itu berdampingan dengan iblis sebagai penggoda yang berpotensi mengelabui kehendak manusia itu. Manusia yang dicipta harus jatuh dalam dosa. Kenapa harus? Ya benar, agar ciptaannya dapat melihat besarnya kasih-Nya. Tanpa manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak akan menjadi manusia dan melakukan penebusan. Tanpa manusia jatuh dalam dosa dan ditebus oleh Kristus di kayu salib, manusia tidak akan melihat keadilan Allah. Tanpa manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak akan mengetahui bagaimana kudusnya Allah dan murkanya Allah atas dosa. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, rela menderita dan mati di atas kayu salib sebagai tebusan bagi manusia, supaya manusia menyadari bahwa Allah itu adil karena mengadili dosa manusia kepada anaknya. Sekaligus Allah itu kasih karena anaknya yang menanggung dosa. Sekaligus kudus karena meski anaknya sendiri yang menanggung dosa, dia tidak tanggung-tanggung memurkai anaknya itu, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi oleh semuanya itu, anaknya dipermuliakan, dan manusia yang sudah ditetapkan jatuh dalam dosa itu menyadari kasih yang teramat tinggi itu, yang dengan demikian manusia mengerti bahwa kasih sejati itu bukan tentang menunjukkan pameran kekuasaan dan kemampuan kepada orang lain, tapi cinta sejati itu adalah kerelaan mengorbankan yang paling dicintai untuk yang paling hina, seperti Bapa mengorbankan anaknya bagi manusia, dan kerelaan mentaati yang paling dicintai untuk menjadi korban bagi yang paling hina, seperti anak yang mencintai Bapa rela diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menjadi korban bagi yang paling hina, yaitu manusia. Saudara-saudara, kasih seperti ini tidak mungkin dilakukan manusia kepada manusia yang lain, hanya dapat dilakukan oleh Allah kepada manusia. Kasih agape. Adakah di antara saudara-saudara yang rela memberikan anak saudara-saudara masuk penjara, menggantikan anak teman saudara yang masuk penjara karena menipu saudara? Adakah saudara-saudara rela diperintah oleh bapak saudara untuk masuk penjara menggantikan anak teman bapak saudara yang masuk penjara karena menipu bapak saudara?
Adakah yang bisa demikian? Itulah kasih yang besar, dan kasih itu takkan pernah kita sadari kalau Yesus Kristus tidak diutus untuk menebus dosa. Inilah alasan manusia yang berkehendak bebas itu ditetapkan Allah untuk berkehendak menuruti si jahat, jatuh dalam dosa, tapi di balik kehendak Dia yang menetapkan manusia itu jatuh dalam dosa itu, Dia juga sudah berkehendak bahwa Dia akan menebus dosa manusia itu lewat anaknya sendiri. Apa yang harus kita sebagai orang yang mempercayai Allah Tritunggal katakan dari semuanya ini? Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara, sebenarnya saya akan menjelaskan terkait eksekusi Servetus di dalam video ini, tapi mungkin akan terlalu panjang. Makanya saya akan menjelaskannya dalam video yang lain yang akan segera saya terbitkan setelah video ini. Sekian video saya, jangan lupa subscribe guys ya, karena sangat berharga subscribe channel-channel pengetahuan iman seperti ini. Oke, God bless you.